Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Jauh di dalam hutan batu, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, sedang duduk di sini. Matanya terpejam dan wajahnya pucat. Dapat dilihat dari kerutannya bahwa yang terakhir tampaknya menderita rasa sakit yang luar biasa saat ini. Dalam benaknya, Xiao Yan menatap manik-manik jiwa di depannya dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Manik-manik jiwa, yang seharusnya berwarna gelap, menunjukkan putih lembut saat ini, tetapi putih bukanlah warna yang tepat dari manik-manik jiwa, tetapi berasal dari bagian dalam manik-manik jiwa. Cahaya putih lembut selembut mutiara, yang membuat orang tidak merasa terancam. Bahkan ada dorongan untuk memegangnya dan menikmatinya dengan hati-hati, tetapi semua ini sangat mengerikan di mata Xiao Yan saat ini. Di bawah cahaya putih yang tampaknya murni dan lembut ini, bunga dan bunga tulang yang dengan cepat berakar di jiwa Xiao Yan telah mulai mekar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, kekuatan hisap besar juga dilepaskan dari bunga dan bunga tulang, seperti tangan hantu yang tak terlihat, merobek kekuatan jiwa besar yang terkandung dalam manik-manik jiwa ke dalamnya. Mendesis, rasa sakit yang merobek dari lubuk jiwanya membuat Xiao Yan menggigit giginya dan menarik napas. Pada saat ini, otot-ototnya menegang, tendon hijaunya pecah dan terpelintir, seperti melompat keluar dari kulitnya. Rasa sakit dari lubuk jiwa membuat Xiao Yan mustahil untuk dihindari. Sumber jiwa yang terkandung dalam manik-manik jiwa sedang panik digigit oleh bunga-bunga aneh dan tulang-tulang seperti serigala saat ini. Bahkan bayangan jiwa yang dipadatkan oleh Xiao Yan menjadi redup secara bertahap, dan akhirnya, menghilang tak terkendali. Sialan, bisakah kamu hanya menontonnya? Jeritan kesakitan keluar dari lubuk hati Xiao Yan. Xiao Yan ketakutan untuk mengetahui bahwa sebagai sumber jiwa secara paksa ditelan oleh bunga aneh, fungsi tubuhnya dengan cepat menurun, ritme pernapasan menjadi lebih lambat, dan kemarahan milik orang-orang yang hidup dengan cepat menghilang. Tubuh ini telah berada di luar kendali Xiao Yan sendiri, seperti mayat, dan jiwa Xiao Yan sendiri dengan cepat ditelan oleh bunga aneh itu. Kesadaran Xiao Yan menjadi kabur dengan melemahnya asal-usul jiwa secara bertahap. Setelah kesadaran Xiao Yan menghilang sepenuhnya, dia akan secara resmi menyatakan kematiannya. Melihat bahwa sumber jiwanya akan ditelan, Xiao Yan tidak memiliki sarana untuk menghentikan semua ini. Manik-manik jiwa adalah tempat jiwa hidup. Semangat juang tidak bisa masuk sama sekali. Jika Anda menerobos secara paksa, Anda tidak akan mendapatkan efek apapun, tetapi akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada asal jiwa. Karena itu, sebelum saat-saat terakhir, Xiao Yan harus berpikir lagi. Pada saat yang sama, Asosiasi Penyihir Arai di Jin Yaocheng, Qin Yun, di aula utama, Kipas Siyuan dan anggota senior lainnya dari Asosiasi Penyihir Susunan Kering duduk di seberang Qin Yun dan yang lainnya. Mata Fan Siyuan perlahan menyapu 5 orang yang berdiri di belakang Qin Yun, tampak serius. Kelima orang ini semuanya adalah kaisar pertempuran bintang 9 yang asli. Selain 2 kaisar pertempuran kuat yang menjaga Qin Yun hari itu, ada 2 lagi. Secara khusus, ketika dia melihat pria di belakang Qin Yun yang ditutupi jubah hitam dan samar-samar bisa melihat topeng di wajahnya, hatinya tenggelam. Dengan tatapan ini saja, dia bisa melihat bahwa kekuatan pria ini berada di atasnya. Hehe, Presiden Fan, aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan apa yang aku sebutkan hari itu. Mendengar pidatonya, Qin Yun tersenyum tipis, memegang cangkir teh di satu tangan, menyesap mulutnya, melirik yang terakhir, dan bertanya sambil tersenyum. Maksudmu bekerja denganmu, atau bergabunglah dengan kami? Begitu suara Kipas Siyuan jatuh, Qin Yun membuka mulutnya dengan tidak sopan, menunjukkan makna pemberontakannya dalam kata-katanya. Kamu bermimpi, biarkan aku bergabung denganmu dalam Asosiasi Penyihir Arai. Bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata Qin Yun, Huo Li Qiming tiba-tiba mendengus marah dan menamparkan meja dengan keras. Kekuatan mengerikan segera menghancurkan meja. Di belakang Qin Yun, sosok yang berdiri segera mengambil setengah langkah ke depan, dan momentum yang kuat menyapu dengan ganas, menekan kemarahan di hati Huo Li dalam sekejap. 3 tua, Fan Siyuan mengerutkan kening dan memarahi dengan suara yang dalam. Yang terakhir mengambil kembali matanya dengan wajah gemetar. Tuan Muda Qin,
Anda telah mendominasi wilayah barat selama bertahun-tahun. Anda hanya seorang kaisar petarung bintang 5. Jika Anda benar-benar ingin menghadapinya, jangan Anda masih menangkapnya dengan tangan Anda, belum lagi ayah. Presiden penggemar, saya datang kepada Anda kali ini hanya untuk menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang apa yang saya sebutkan. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan kami, itu akan menjadi manfaat yang tak ada habisnya bagi kami berdua. Jika Anda tidak mau, saya tidak bisa memaksa. Oleh karena itu, saya hanya ingin tahu jawaban yang saya inginkan. Ketika penggemar Si Yuan menyebut ayahnya, Qin Yun tidak bisa membantu tetapi memancarkan cahaya redup di matanya. Matanya menatap yang terakhir dengan mata terbakar. Setelah kata-kata Qin Yun jatuh, kipas Si Yuan dan orang-orang dari asosiasi penyihir Arai terdiam. Ketiganya saling memandang, mata mereka bertemu, dan mereka berpikir diam-diam di dalam hati mereka. Meskipun kata-kata Qin Yun terdengar bebas dan mudah, sejauh menyangkut pertempuran hari ini, itu jelas merupakan pendatang yang buruk. Tetapi bagaimanapun juga, penggemar Si Yuan menggelengkan kepalanya, mengangkat matanya ke Qin Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut pendapat saya, itu tidak perlu. Meskipun bocah itu memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, asosiasi penyihir Arai kami bukanlah kesemek yang lembut. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk benar-benar melakukan apapun pada kami. Kami sangat berterima kasih atas undangan tulus Tuan Qin, tetapi saya juga percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Saat mengatakan ini, penggemar Si Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria berjubah hitam di belakang Qin Yun, dan warna bermartabat melintas di matanya. Mendengar ini, mata Qin Yun sedikit menyipit, dan cahaya kecil yang tak terlihat melintas melalui pupilnya. Dia segera tersenyum, meletakkan cangkir tehnya dan berdiri. Sejak Presiden Fan berkata begitu, aku tidak akan terlalu repot. Aku hanya berharap asosiasi Arai Mage bisa aman dan sehat. Setelah berbicara, Qin Yun tidak lagi ragu sedikit pun. Begitu dia berbalik, dia berjalan keluar aula dengan mengikuti 5 orang di belakangnya. Kemudian, penggemar Si Yuan dan yang lainnya juga saling menyapa dengan senyuman. Setelah mengirim 6 pergi, wajah kipas Si Yuan menjadi gelap. Begitu matanya berbalik, dia melihat Qiming yang berdiri di satu sisi, mengerutkan kening dengan erat, dan merasakan kegelisahan di hatinya. Beritahu seluruh kota dan blokir kota Jinyao. Tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar. Saat sumber jiwa Xiaoyan secara bertahap ditelan, bunga seputih salju dan bunga tulang di manik jiwa juga telah mekar. Bunga seputih salju terlihat seperti 5 kelopak, seperti bunga fusang yang dikenal oleh Xiaoyan, dan ukurannya hampir memenuhi bagian dalam manik-manik seluruh jiwa. Saat ini, penampilan manik-manik jiwa terlihat seperti lapisan kaca tipis, yang tampaknya akan pecah kapan saja. Namun, melalui lapisan luar manik-manik jiwa, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan bahwa pada 5 kelopak daun, bunga fusang ini, di antara meridian kecil, garis tipis dicat hitam menutupi 5 kelopak seperti jaringan, dan fluoresensi samar mengalir perlahan darinya. Akhirnya, itu berubah menjadi aliran energi yang terus-menerus, mengalir keluar dari 5 kelopak. Pada inti, bunga fusang, manik-manik hitam seukuran telapak tangan berputar. Di sekitarnya, ada aliran kecil energi aneh hitam, terkondensasi menjadi bentuk ular naga, menancapkan manik-manik hitam yang dicat, dan pada saat yang sama, hisapan yang kuat menyebar, merobek sedikit kekuatan yang tersisa di manik-manik hitam, segera, itu dimakan oleh kekejamannya. Pada saat yang sama, itu juga mencakup gumpalan energi yang memancar dari 5 kelopak bunga. Manik hitam ini secara alami adalah satu-satunya sumber jiwa Xiaoyan saat ini, dan Jiao Snake di sekitarnya adalah pelakunya yang menyebabkan Xiaoyan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Sebagian besar asal jiwa Xiaoyan telah ditelan oleh hal aneh ini. Bahkan satu-satunya asal jiwa yang ditinggalkan oleh yang terakhir saat ini akan ditelan. Selain itu, tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga kekuatan jiwa dari bunga fusang itu sendiri, tampaknya terus-menerus diserap dan ditelan olehnya. Jadi sepertinya tidak hanya Xiaoyan yang dilanggar, tetapi juga bunga fusang telah terkikis oleh Jiao Snake yang aneh. Tidak mudah bagi jaringan hitam pekat untuk mengakar sedemikian rupa. Ternyata bunga fusang ini sudah lama terkikis oleh ular naga. Namun, melihat penampilan bunga fusang, tampaknya belum sepenuhnya terkikis. Kekuatan jiwa di bunga fusang masih sangat besar. Setidaknya, sebelum bunga fusang dipaksa untuk menyerang manik-manik jiwa Xiaoyan,
pasti ada lebih dari 80% kekuatan jiwa, tetapi setelah memasuki manik-manik jiwa Xiaoyan, semua ini berubah. Namun, saat ini, Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Yang dia khawatirkan sekarang adalah kekuatan jiwanya, yang tidak bisa lagi mendukung untuk waktu yang lama. Jika dia tidak bergerak lagi, aku khawatir jejak terakhir jiwanya akan segera ditelan oleh ular naga aneh itu. Minum, api dingin roh tulang, sempurnakan untukku. Tiba-tiba, suara minuman keras Xiaoyan datang dari lubuk jiwanya, secara paksa mengendalikan beberapa kekuatan jiwa. Xiaoyan memobilisasi api yang berbeda di tubuhnya dan bergegas ke pikirannya. Nyala api yang ganas membungkus manik-manik jiwa, dan suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan. Tanpa diduga, dia berencana untuk memperbaiki manik-manik jiwa. Ini juga satu-satunya cara Xiaoyan berpikir untuk mengubah situasi saat ini dan menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagian besar asal jiwa telah ditelan oleh Jiao Snake yang aneh. Manik-manik jiwa yang seharusnya menjadi milik Xiaoyan juga telah kehilangan kendali Xiaoyan atas itu. Sekarang, di manik jiwa, kecuali beberapa asal jiwa Xiaoyan sendiri, sisa kekuatan berada di bawah kendali Jiao Snake. Ini setara dengan manik jiwa ini bukan milik Xiaoyan saat ini. Karena manik jiwa itu bukan miliknya untuk saat ini, Xiaoyan tidak akan mengkhawatirkannya. Selama dia dapat memperbaiki kekuatan jiwa yang besar dalam manik-manik jiwa, Xiaoyan percaya bahwa dia tidak hanya dapat memulihkan manik-manik jiwa, tetapi juga mengembalikan kekuatan jiwanya ke puncak, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Adapun manik-manik jiwa, selama mereka tidak dihancurkan oleh semangat juang, suhu tinggi dari api yang berbeda dapat menembusnya. Sambil memastikan kekuatan jiwa pemurnian, mereka tidak dapat menghancurkan manik-manik jiwa, yang tidak diragukan lagi merupakan hasil yang paling ingin dilihat Xiaoyan. Sekarang, yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah menggunakan api yang berbeda untuk memperbaiki manik-manik jiwa ini yang hampir bukan miliknya. Bersama dengan bunga fusang di dalamnya, juga disempurnakan dengan api yang berbeda. Tanpa proses ini sebelumnya, sekarang Xiaoyan mengambilnya dan mengembalikan semua yang seharusnya dia miliki. Sisanya secara alami adalah apa yang bisa dia miliki. Tentu saja, proses ini pasti akan menghabiskan sebagian dari kekuatan jiwa di dalam mutiara yang hilang, tetapi dibandingkan dengan ditelan oleh hantu ini, Xiaoyan pasti akan memilih yang pertama. Terlebih lagi, sekarang hibiskus masih ada. Selama dia bisa memperbaiki kembang sepatu, Xiaoyan percaya bahwa dia juga bisa naik ke dukun tingkat keempat. Tapi sebelum itu, dia ditakdirkan untuk mengalami masalah. Manik-manik jiwa terbungkus dalam nyala api yang mengamuk, suhu tinggi yang mengerikan dilepaskan, dan proses pemurnian secara resmi dimulai pada saat ini. Benar saja, pada saat api dingin roh tulang melepaskan suhu tinggi, manik-manik jiwa di depan kami tiba-tiba bergetar hebat. Mendekati api aneh sepertinya membuat kekuatan jiwa aneh ini merasakan ancaman yang tidak semestinya. Berdengung, berdengung, ledakan berdengung dan gemetar. Di dalam manik jiwa, kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba menyembur keluar dan mengembun dengan cepat. Itu diringkas menjadi penutup pelindung nyata di lapisan luar manik jiwa untuk menahan invasi api yang berbeda. Pada saat yang sama, kekuatan fagositosis internal manik jiwa menjadi lebih ganas pada saat ini, dan fagositosis sumber jiwa Xiaoyan menjadi lebih ganas. Benda ini sepertinya tahu bahwa Xiaoyan mengendalikan api aneh itu. Ia ingin mempercepat kecepatan untuk menghapus kesadaran Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Namun, kecepatan pemurnian api aneh jauh lebih cepat daripada yang pertama. Ketika suhu tinggi yang mengerikan menyentuh penutup pelindung, suara mendesis yang keras terdengar di penutup pelindung. Di bawah pemurnian api yang berbeda, nafas penutup pelindung yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa menghilang dengan cepat. Setelah beberapa jam, penutup pelindung pecah, dan semua kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya menjadi makanan Xiaoyan. Menyerap kekuatan jiwa murni ini, sumber jiwa lemah Xiaoyan di manik jiwa juga untuk sementara dihibur. Melihat bahwa sumber yang hilang menjadi kuat di bawah suntikan kekuatan jiwa ini, itu juga memperlambat kecepatan menelan Jiao Snake yang aneh. Pada saat yang sama, api dingin roh tulang di luar manik-manik jiwa juga mulai memancarkan suhu tinggi yang lebih menyengat ke bagian dalam manik-manik jiwa. Seperti yang diprediksi Xiaoyan, manik-manik jiwa itu sendiri tidak akan terpengaruh oleh suhu. Oleh karena itu, setelah nyala api menembus manik-manik jiwa, ia secara langsung mulai memurnikan kekuatan jiwa besar yang terkandung di dalamnya. Di hutan batu, dengan berlalunya waktu,
pemurnian kekuatan jiwa dalam manik-manik jiwa di benak Xiao Yan secara bertahap berada di jalur yang benar. Di kedalaman manik jiwa, sumber jiwa lemah Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah infus kekuatan jiwa yang terus-menerus. Di sekitar tubuhnya, ular naga yang bercokol sekarang menjadi gelisah. Tampaknya dia merasakan ancaman yang akan segera terjadi. Hal aneh ini menjadi lebih bersemangat untuk melahap asal-usul jiwa Xiao Yan. Namun, dibandingkan dengan kecepatan pemurnian api yang berbeda, ular naga aneh ini terlalu lambat. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak sabar. Tidak peduli berapa banyak yang dimakan ular, tetapi di bawah infus kekuatan jiwa yang terus-menerus, semua kekuatan yang hilang darinya akan pulih dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, di bawah siklus menelan dan pemurnian seperti itu, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan jiwa yang didapatnya menjadi lebih kental dan kental. Pada saat yang sama, kendalinya atas setiap jejak kekuatan jiwa menjadi lebih rinci. Sementara Xiao Yan masih perlahan menyempurnakan kekuatan jiwa besar di manik-manik jiwa, badai besar sedang berkembang pesat di kota Jinyao saat ini. Jin Yao Cheng, jauh di atas langit, topeng emas besar menyelimuti seluruh kota. Di alun-alun di kota, kolom cahaya energi besar mengalir ke langit dari aula bawah tanah, dan energi besar mengalir ke topeng emas untuk menjaga seluruh kota Jinyao. Tinggi di langit, kipas Siyuan dan pemimpin senior lainnya dari asosiasi penyihir berdiri di sini, melihat melalui topeng emas dan tampak sangat bermartabat di luar kota. Di sana, barisan 6 orang berdiri di kehampaan, melihat barisan besar di depan mereka, dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Munculnya pemandangan ini di langit juga menyebabkan keributan di kota di bawah ini. Mereka menoleh ke belakang dan ke belakang, merasa bingung. Selain itu, mereka tidak bisa tidak memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Rasanya seperti melihat juru selamat. Selama hampir setengah bulan, Jin Yao Cheng berada dalam keadaan blokade total, dan tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar, yang membuat semua orang di kota tidak puas. Dia bahkan bersatu untuk menemukan asosiasi penyihir Arai beberapa kali, berharap untuk membiarkan mereka membuka Arai, tetapi pada akhirnya, dia tidak berdaya. Ketika mereka berharap untuk mencari bantuan LV Zongtian, mereka tahu bahwa yang terakhir telah pergi dari sini bersama Wu Gang. Sekarang, kecuali untuk asosiasi penyihir Arai, orang-orang yang memiliki kultivasi terkuat di Jinyao Sheng hanyalah kaisar pertempuran bintang 4, tetapi bahkan kekuatan mereka tidak dapat pergi dari sini. Karena itu, ketika mereka melihat Qin Yun dan yang lainnya di luar kota, mereka tampaknya melihat juru selamat yang dapat membantu mereka pergi dari sini. Qin Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Dalam kehampaan, kipas Siyuan menatap Qin Yun di antara 6 orang melalui barisan, dan berteriak dengan nada rendah dengan marah. Baru saja, sekelompok orang ini secara paksa bertabrakan dengan parit mereka dengan cara yang kejam. Jika mereka tidak menggunakan batu roh yang disimpan dalam asosiasi untuk menstabilkan susunan tepat waktu, saya khawatir sekarang, susunan besar yang menyelimuti seluruh kota Jinyao mungkin telah rusak. Hehe, sepertinya penggemar presiden memiliki dendam yang mendalam terhadap kami. Kami hanya ingin memasuki kota, tetapi kami diblokir oleh barisan Anda. Kami tidak punya pilihan selain menyerang. Tetapi Anda terlihat seperti ini. Anda tidak sepertinya menyambut kami. Di luar kota, Qin Yun berkata sambil mencibir ke seberang. Aku sudah membuatnya sangat jelas terakhir kali. Asosiasi penyihir Arai kami tidak berniat bergabung denganmu. Hehe, Presiden Fan, kenapa buru-buru mengantar tamu? Tujuan perjalanan kita bukan untuk membicarakan terakhir kali, tapi untuk meminjam sesuatu darimu. Melihat bayangan aneh yang terbungkus di bawah jubah hitam, Qin Yun tersenyum dingin dan lebih menatap kipas Siyuan dan yang lainnya. Meminjam apa? Fan Siyuan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan suara keraguan bawah sadar. Di antara 6 orang, sosok yang terbungkus jubah hitam di samping Qin Yun mondar-mandir dan bergerak. Tubuhnya seperti hantu yang terbang ke depan dan dengan cepat datang ke barisan besar. Jawab pertanyaanku. Fan Siyuan mengerutkan kening dan minum dengan suara yang dalam. Semangat juang di tubuhnya berlari tanpa sadar. Di luar kota, pria berbaju hitam berdiri di depan barisan, mengangkat kepalanya sedikit, dan memperlihatkan topeng aneh di separuh wajahnya. Di bawah topeng, seringai muncul di wajah tuannya yang kering. Segera, telapak tangannya terangkat, dan cahaya gelap di telapak tangannya sedikit berkedip, mencetak ke arah barisan besar di depannya. Pada saat yang sama,
suara kering dan kasar keluar dengan samar. Meminjam hidupmu, berdengung. Kemudian saat berikutnya, barisan besar yang menyelimuti seluruh kota Jinhao tiba-tiba bergetar hebat. Lingkaran energi hitam aneh menempel pada susunan di depan kami dan dengan cepat menyebar. Kemanapun kami lewat, cahaya antara langit dan bumi ditelan oleh lapisan energi aneh ini. Bayangan besar dengan cepat menyelimuti seluruh kota Jinhao seperti awan gelap. Angin dan awan antara langit dan bumi berubah warna, matahari menghilang, dan dunia menjadi gelap. Bahkan cahaya keemasan yang menyinari susunan itu tanpa ampun ditelan oleh energi hitam asli. Apa ini? Di kota, banyak orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Wajah penggemar Si Yuan dan yang lainnya sangat bermartabat. Beberapa saat yang lalu, mereka ketakutan menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan jiwa mereka tidak dapat melewati lapisan energi hitam yang aneh itu. Qin Yun, apakah kamu ingin membunuh kami? Fan Si Yuan berteriak dengan marah. Dia percaya bahwa Qin Yun akan dapat mendengarnya. Hehe, penggemar Si Yuan, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu mendorongnya. Jika kamu tidak mematuhiku, aku hanya bisa menelanmu dengan paksa. Tawa dingin Qin Yun terdengar di seluruh kota Jinhao. Tampaknya suara yang terakhir datang tidak hanya dari langit, tetapi juga dari bumi di bawah. Energi hitam aneh tidak hanya menelan seluruh kota Jinhao, tetapi juga menelan tanah di bawah kota Jinhao. Jika kamu ingin menelan asosiasi penyihir arai kami, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Fan Si Yuan minum dengan keras, dan ratusan sosok manusia tiba-tiba menyapu langit di kota di bawah. Begitu tubuhnya bergetar, semangat juang di tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar, berubah menjadi kolom energi dan bergegas ke langit. Semangat dan tekanan juang yang kuat dengan cepat memenuhi seluruh kota Jinhao, dan mata yang tajam terus memindai kota, berharap menemukan Qin Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, dekat dengan tepi energi hitam yang menyelimuti seluruh kota, banyak orang muncul seperti hantu, dan dalam sekejap mata, seluruh kota dikelilingi, di ruang yang gelap dan misterius. Sebuah kota besar terletak di sini. Dunia ini gelap, energi hitam yang aneh membungkus seluruh kota. Dalam kehampaan, bayangan tahu muncul terus-menerus, tetapi dalam sekejap mata, itu telah memenuhi seluruh langit. Ratusan orang berdiri di sini di langit di atas kota Jinhao, dan semangat juang yang kuat serta tekanan menyebar untuk menekan semua orang di kota. Di suatu tempat di langit, kipas Si Yuan dan anggota lain dari asosiasi penyihir arai tampak sangat bermartabat. Mata mereka menyapu mereka satu persatu, dan hati mereka tenggelam dengan cepat. Saat ini, orang berjubah hitam yang terus muncul ini sebenarnya adalah petarung yang kuat. Ratusan kaisar pertempuran yang kuat, pertempuran seperti itu dapat digambarkan sebagai semacam penghancuran bagi mereka. Tidak sampai setelah film yang bagus diukir, situasi abnormal dalam kehampaan berangsur-angsur berhenti. Pada saat ini, hampir 500 orang berjubah hitam muncul di langit. 500 kaisar pertempuran yang kuat, bahkan jika mereka melihat seluruh wilayah barat, mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Qin Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada keluhan di antara kita. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Wajah Fan Si Yuan sangat berat, dan semangat juangnya yang agung keluar dari tubuhnya tanpa meninggalkan ruangan. Pada saat ini, kekuatan jiwanya dimobilisasi dengan liar, dan barisan besar terkondensasi di langit di sekitarnya. Cahaya keemasan bersinar, menerangi ruang gelap. Pada saat yang sama, Qiming dan Huoli di sampingnya juga menyuntikkan kekuatan jiwa dan semangat juang mereka sendiri ke dalam barisan besar ini. Ketiganya berdiri saling membelakangi dan membuat postur defensif. Orang-orang dari asosiasi penyihir arai di sekitar mereka juga terlihat sangat bermartabat, mengerahkan kekuatan jiwa dan semangat juang di tubuh mereka, dan menuangkan dengan panik ke dalam barisan besar di bawah kaki mereka. Napas kuat menyebar keluar dari arai, dan lingkaran cahaya naik dari arai dan berubah menjadi tirai tipis untuk melindungi semua penyihir arai dalam arai. Dengan perlindungan tirai tipis ini, bahkan jika pihak lain adalah kaisar pertempuran bintang 9, tidak mungkin untuk dengan mudah melukai mereka. Udara dipenuhi dengan bau asap mesiu, dan suasananya sangat tertekan. Tak perlu dikatakan, kita semua tahu bahwa perang sedang terjadi dengan cepat. Setelah setengah bulan curah hujan, badai telah datang. Sampai sekarang, orang-orang berat tahu mengapa penggemar Si Yuan dan yang lainnya ingin memblokir seluruh kota Jinhao. Ternyata sejak setengah bulan yang lalu, mereka sudah mencium bahaya,
tetapi yang membuat mereka bertanya-tanya adalah mengapa asosiasi Arai Mage tidak membiarkan mereka masuk dan keluar. Bukankah itu berarti menahan mereka di sini dan memaksa mereka menyeret mereka ke dalam air, untuk membantu mereka mengatasi kesulitan? Dengan pemikiran ini, banyak orang di kota melemparkan pandangan penuh kebencian pada para penyihir di langit. Di hadapan mata itu, penggemar Si Yuan dan yang lainnya sangat tidak berdaya. Sekarang mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan orang-orang ini dan memblokir Jin Yaosheng hanya untuk mencegah orang-orang Qin Yun menyelinap ke kota dan menghancurkan barisan seperti Xiao Yan terakhir kali. Namun, situasi ini jauh di luar dugaan mereka. Sarana Qin Yun dan yang lainnya jauh di luar imajinasi Arai sebelumnya, tetapi kekuatan pertahanan dari Arai Orde keempat tidak terlalu lemah, tetapi dapat dengan mudah dipatahkan di tangan pria berjubah hitam, yang menunjukkan bahwa pihak lain jelas siap, dan tujuannya sangat khusus jelas. Perang Dunia I hari ini, dia mengatur asosiasi penyihir, saya khawatir sulit untuk mendapatkan pijakan. Dengan pemikiran ini, mata penggemar Si Yuan mau tidak mau menyentuh Qiming Huoli di sekelilingnya sejenak. Dari mata satu sama lain, mereka semua melihat warna keputusasaan yang mendalam. Jelas bahwa saat ini, mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Kenapa? Hahaha, alam itu untuk mendapatkan kekuatan. Pada saat ini, tawa pemberontak Qin Yun datang dari luar angkasa. Suaranya penuh dengan hegemoni yang merajalela, tetapi juga memiliki rasa haus darah dan keserakahan yang kuat. Kamu Qin Huang Nifali sudah menjadi kekuatan paling kuat di wilayah barat. Ada banyak sumber daya budidaya di gerbang. Mengapa kamu mengambil begitu banyak masalah melawan kami? Kamu tidak takut menanam sendiri di sini hari ini? Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, lakukanlah. Begitu Qin Yun minum dengan dingin, ratusan kaisar pertempuran yang kuat di langit berangkat bersama dan bergegas turun dengan marah. Tujuan mereka bukan hanya orang-orang dari asosiasi penyihir Arai, tetapi juga semua orang di kota saat ini. Dalam sekejap mata, suara pertempuran sengit terdengar di kota di bawah. Suara pertempuran itu mengguncang bumi, seperti semburan guntur. Semangat juang yang kuat datang dan pergi. Itu seperti hujan, pertempuran sengit benar-benar dimulai pada saat ini. Di langit, 5 kaisar yang bertarung dengan bintang 9 mengalihkan pandangan mereka untuk mengipasi Si Yuan dan yang lainnya. Menghadapi barisan besar di bawah kaki mereka, di antara 5 orang, pria berjubah hitam aneh dengan topeng maju lagi, membalikkan telapak tangannya, dan energi hitam aneh muncul lagi di telapak tangan. Melihat energi hitam aneh seukuran telapak tangan, kipas Si Yuan dan yang lainnya dalam barisan tiba-tiba mengubah wajah mereka. Mereka telah dengan jelas melihat kekuatannya sebelumnya. Setelah susunan mereka benar-benar terbungkus oleh cahaya hitam, mereka memecahkannya. Sekarang jika energi hitam aneh dibiarkan menyebar sembarangan, susunan besar di bawah kaki mereka, bukankah itu akan menghilang lagi? Hentikan dia, jangan biarkan apapun di tangannya menyentuh barisan besar. Mulut Fan Si Yuan memberikan minuman yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tangannya buru-buru terangkat dan jari-jarinya terhubung. Arai besar di bawah kakinya juga berubah. Sementara susunan emas dicetak dan diubah di tangan kipas Si Yuan, ia beroperasi dengan cepat, di mana energi besar menyembur dengan cepat dari semua orang dalam susunan dan mengalir ke kipas Si Yuan. Diresapi dengan energi besar ini, napas kipas Si Yuan sendiri segera menjadi kuat. Segera, penggemar Si Yuan menunjukkan tanpa ragu bahwa target itu menghadap pria berbaju hitam. Ledakan, pada saat kipas Si Yuan menunjukkan jari-jarinya, energi pertempuran besar tiba-tiba meletus dari ujung jarinya, seperti letusan gunung berapi, berubah menjadi kolom cahaya energi besar dan membombardir pria berbaju hitam. Di mana Anda lewat, kehampaan yang tak terlihat dengan mudah dihancurkan oleh energi, berdengung dan gemetar di dalam hati Anda. Minum. Tetapi tepat ketika kolom cahaya energi besar melihat bahwa itu akan bertabrakan dengan pria berjubah hitam, 4 kaisar bintang 9 di belakang mereka tiba-tiba maju dan melepaskan semangat juang mereka yang kuat. Keempat orang bekerja bersama untuk memadatkan topeng energi padat di kehampaan di depan mereka, yang dengan keras kepala menolak energi semangat juang yang besar. Bang! Suara tabrakan yang keras dikirim, dan penutup energi dan kolom cahaya energi besar bergetar hebat pada saat ini. Getaran hebat seperti gelombang air dikirim ke kehampaan di sekitarnya, dan riak energi yang kuat terus menyebar, bumi bergetar. Segera,
kolom cahaya energi besar menghabiskan kekuatannya. Pada saat yang sama, topeng energi yang dipadatkan oleh 4 kaisar bintang 9 yang bertarung juga tersebar, memperlihatkan 4 orang di belakang. Kemudian, setelah 2 energi besar ini saling mengimbangi, energi hitam di telapak tangan pria berjubah hitam, tetapi saya tidak tahu kapan, telah jatuh pada barisan besar yang berdiri di kaki asosiasi penyihir. Berdengung, berdengung. Pada saat itu, getaran hebat terdengar di barisan besar. Mendengar suara itu, kipas Si Yuan dan yang lainnya dalam barisan segera menunjukkan ekspresi ngeri. Segera, efek antifagositosis yang disebabkan oleh penghancuran arai juga cepat di wajah mereka. Sebuah sudut arai ditelan oleh energi hitam yang aneh. Tanpa dukungan dari bagian kekuatan ini, seluruh susunan kehilangan keseimbangannya. Semua orang dalam barisan menjadi merah dalam sekejap. Segera, wajah mereka menjadi putih kembali. Seteguk darah tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari mulut mereka. Fan Si Yuan dan 3 anggota senior lainnya dari Asosiasi Penyihir Arai masih sehat. Anggota lain dari Asosiasi Penyihir Arai yang dapat membentuk arai berantakan, dan ki dan darah mereka melonjak. Sulit untuk memobilisasi semangat juang mereka untuk saat ini. Tidak, kembali. Melihat perubahan di lapangan, wajah penggemar Si Yuan berubah drastis. Dia minum dengan keras di mulutnya, melambaikan tangannya, dan bergegas maju dengan 2 orang di sekitarnya. Arai besar telah dihancurkan, sekarang bawahan ini benar-benar terpapar pada orang-orang itu. Begitu orang-orang ini mengalami kecelakaan, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik dalam perang ini. Arai Mage adalah kekuatan terakhir mereka. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan 5 orang di depan mereka sendirian. Jika mereka ingin berurusan dengan mereka, penyihir arai ini telah menjadi bantuan yang sangat diperlukan. Meskipun arai baru saja dihancurkan, jangan lupa bahwa ada banyak dis arai di ring penerimanya. Selain dis arai tingkat tinggi, sebagian besar dis arai tingkat rendah didorong oleh batu roh. Oleh karena itu, selama mereka dapat mempertahankan mage arai ini, mereka masih memiliki kekuatan untuk mengembalikan tangan mereka. Bahkan jika mereka mati pada akhirnya, mereka akan membuat orang-orang di depan mereka membayarnya. Sementara perang sengit terus menyebar di ruang ini, di luar, di atas hutan pegunungan di luar Jin Yao Cheng, 2 sosok terbang dari tepi langit. Namun, dilihat dari arah mereka, Jin Yao Cheng jelas bukan tujuan mereka. Mereka hanya lewat di sini. Ketika kedua orang itu perlahan-lahan terbang mendekat, mereka bisa melihat dengan jelas. 2 orang, tua dan muda, berdiri berdampingan, dan tujuannya langsung ke barat. Apa yang terjadi di Jin Yao Cheng tampaknya tidak mempengaruhi kedua orang itu, atau mereka tidak mengetahui di mana Jin Yao Cheng berada. Karena, pada saat ini, ada lubang besar di lokasi asli kota Jinyao. Ukuran lubangnya adalah luas seluruh kota Jinyao. Jin Yao Cheng tampaknya telah menghilang begitu saja. Kecuali untuk beberapa jalan yang jarang itu, hampir tidak dapat dilihat bahwa ada kota yang makmur di sini belum lama ini. Dari penampilan lubang besar ini, lubang itu tidak terlalu dalam seperti cekungan besar. Orang biasa tidak merasa aneh dengan medan yang aneh ini. Pemandangan seperti itu bisa dilihat di wilayah barat, tapi itu normal. Gurun yang luas tidak dapat diprediksi. Jangankan lubang besar ini, itu pemandangan yang aneh, yang normal di hutan belantara barat. Namun, melihat kedua orang itu akan menyeberang ke sini, lelaki tua di antara mereka tiba-tiba ragu dan mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Itu adalah gelombang energi dari kehampaan. Tunggu, pria tua itu berteriak dan menghentikan pemuda itu di satu sisi. Yang terakhir juga sedikit terpana dan mengerutkan kening pada lelaki tua itu. Apa masalahnya? Ada yang tidak beres. Sepertinya aku merasakan bau orang-orang itu. Suara lelaki tua itu menjadi sedikit rendah, dan dalam nada suara lelaki tua itu, pemuda itu sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba membeku, matanya dengan cepat memindai antara langit dan bumi, hatinya bergerak, dan kekuatan jiwanya yang besar menyebar keluar, dengan hati-hati menjelajahi langit dan bumi. Tidak ada gunanya, nafasnya tidak antara langit dan bumi. Seharusnya, pria tua itu merenung sedikit, dan matanya yang keruh bergerak perlahan. Ketika dia melihat lubang besar, matanya segera bergerak sedikit, mengangkat lengannya, mengulurkan jari dan menunjuk langsung ke lubang besar. Di sana, begitu dia mengatakan ini, mata pemuda itu langsung melihat ke arah jari-jari lelaki tua itu. Namun, saat berikutnya,
dia tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Apa yang bisa dia lihat di depannya adalah tidak ada hiasan lain di luar lubang besar. Tidak ada tempat persembunyian di dalam lubang. Matahari bersinar, dan semua yang ada di dalamnya cerah. Saya tidak bisa melihat setengah hantu sama sekali. Dikatakan bahwa nafas bukanlah antara langit dan bumi, tetapi dalam kehampaan yang tak berujung. Saat lelaki tua itu berbicara, jari-jarinya yang terentang meluncur beberapa kali ke dalam kehampaan, menunjuk seperti pena dan tinta, meninggalkan simbol dan segel emas yang aneh di kehampaan. Ini sebenarnya adalah susunan sederhana, dan yang paling mengejutkan adalah susunan aneh seperti itu menjadi begitu santai dan santai di tangan lelaki tua itu. Ketika arai dipadatkan, kekosongan tak terlihat perlahan diputar, dan kemudian berubah menjadi kegelapan, seperti tirai cahaya persegi besar, tetap di depan mereka. Ada kegelapan di tirai cahaya, dan tidak ada yang bisa dilihat, tetapi segera, dalam kegelapan, cahaya berangsur-angsur mengembun, dan sekelompok gambar muncul. Hal pertama yang terlihat adalah kota besar, di mana angka yang tak terhitung jumlahnya saling bersentuhan, dan jumlah kematian dan cedera meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Apalagi melihat situasinya, itu jelas sepihak. Di antara mereka, sejumlah besar pria yang mengenakan jubah hitam dan topeng aneh menempati keunggulan mutlak. Di luar, ketika pemuda itu melihat orang-orang berbaju hitam itu, terutama topeng aneh di wajah mereka, matanya langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Dodi, orang-orang ini adalah Dodi. Bagaimana ini mungkin? Kapan mereka? Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini, tapi tujuan mereka. Orang-orang itu, apakah mereka penyihir susunan? Semua pria dengan kekuatan jiwa yang kuat. Pemuda itu sedikit terkejut dan sepertinya tahu tujuan orang-orang itu. Ayo pergi, tidak pantas bagi kita untuk muncul saat ini. Begitu mereka mengetahui keberadaan kita, itu buruk bagi kita. Setelah sebulan, di hutan batu, tubuh Xiaoyan berdiri diam seperti patung. Akhirnya, tubuhnya yang kaku sedikit bergetar, dan suara benturan yang kaku terdengar di antara persendiannya. Kemudian, matanya terbuka samar. Dalam pikiranku, kekuatan jiwa yang besar telah diserap oleh Xiaoyan setelah pemurnian yang lama selama 1,5 bulan. Sekarang, semua kekuatan jiwa dalam manik jiwa telah kembali ke tubuh Xiaoyan. Bahkan ular naga energi aneh telah menghilang di bawah pemurnian api yang berbeda. Manik-manik jiwa transparan berubah menjadi warna gelap lagi. Itu tampak mantap dan dalam, seolah-olah membawa seluruh alam semesta. Seluruh tubuh pada dasarnya kembali normal. 1,5 bulan tidak akan membawa dampak negatif bagi Xiaoyan, yang telah duduk dan berlatih sepanjang tahun. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam pikirannya, selain 5 kelopak bunga kembang sepatu yang disempurnakan oleh Xiaoyan, 6 kelopak bunga kembang sepatu masih berdiri tegak. Dengan kekuatan jiwa hari ini, Xiaoyan jelas merasakan bahwa ada kekuatan jiwa yang sangat besar dan mengerikan di bunga kembang sepatu ini, dan teror kekuatan jiwa ini jauh lebih besar daripada bunga kembang sepatu 5 kelopak. Setelah sedikit istirahat, Xiaoyan berkonsentrasi lagi, melihat ke dalam, dan melihat 6 kelopak bunga kembang sepatu di benaknya, tetapi dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun di dalam hatinya. Dengan pelajaran dari masa lalu, Xiaoyan saat ini sangat berhati-hati tentang hal ini. Ketika energi aneh memasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan dalam proses pemurnian kekuatan jiwa, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan energi dalam bunga fusang. Sampai memurnikan Jiao Snake, Xiaoyan menemukan perbedaan antara yang terakhir. Mungkin karena dia telah menyedot kekuatan jiwa bunga fusang sepanjang tahun. Benda ini sendiri sebenarnya memiliki sedikit arti menyatu dengan bunga fusang. Jika itu tidak dipisahkan dari bunga fusang karena menghisap kekuatan jiwa Xiaoyan kali ini, aku khawatir bahkan jika Xiaoyan dapat memperbaiki kekuatan jiwa ini, ular naga energi aneh pasti akan sepenuhnya berpindah ke tubuh Xiaoyan. Dengan cara itu, setelah yang terakhir dan sumber jiwa Xiaoyan bergabung satu sama lain, bahkan jika Xiaoyan memiliki api yang berbeda, saya khawatir tidak ada cara untuk kembali ke surga. Melihat ke belakang, di benak Xiaoyan saat ini, 6 kelopak bunga kembang sepatu masih berdiri di sini. Melihat bunga fusang di depannya, Xiaoyan dengan hati-hati menjelajahi kekuatan jiwa di manik jiwanya lagi. Dibandingkan dengan masa lalu, itu tidak diragukan lagi terlalu kuat. Sekarang, kekuatan jiwanya telah resmi memasuki level 4. Dia juga bisa disebut ahli herbal level 4 yang sebenarnya.
Meskipun dia tidak berlebihan seperti yang diharapkan, dia juga seorang herbalis junior level 4, ditambah dengan usia Xiaoyan, dia sudah menjadi pemimpin di antara semua generasi muda herbalis di daratan. Oleh karena itu, menilai dari tingkat kekuatan jiwa yang melonjak, tidak diragukan lagi bahwa Xiaoyan telah memurnikan dan menelan bunga fusang, tetapi sekarang, yang mengejutkan, ada bunga fusang lain di benaknya. Dengan kata lain, bunga fusang yang didapatnya bukan hanya satu, melainkan dua. Pada saat yang sama, dia mendapat dua bunga fusang. Ini seperti batu Gyokbi. Satu bi dapat menyebabkan kematian, belum lagi dua bi, yang tidak terbayangkan. Hatiku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Xiaoyan membuat keputusan. Saat hatiku tergerak, nyala api putih itu naik lagi dan membungkus 6 kelopak bunga kembang sepatu. Apa yang disebut pelajaran dari masa lalu, meskipun ada banyak masalah, karena bahkan ular naga yang aneh telah disempurnakan olehnya, Xiaoyan harus bersiap di dalam hatinya bahkan jika dia bertemu dengan hal sebelumnya lagi. Jika dia bisa memperbaikinya, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Namun, meski tidak bisa, Xiaoyan juga memiliki pegangan yang bisa mencegahnya melukai dirinya sendiri. Tidak peduli yang mana, itu tidak buruk untuk Xiaoyan. Kalau begitu, mengapa tidak mencobanya? Di depan kekuasaan, darah Xiaoyan tidak akan pernah surut, seperti magma yang mendidih. Tapi kali ini, di bawah nyala api yang berbeda, pemandangan yang mengejutkan Xiaoyan muncul di depan Xiaoyan. Di bawah pemurnian api dingin roh tulang yang gila, 6 kelopak bunga tidak memiliki respons, dan suhu api yang berbeda langsung diabaikan oleh bunga fusang. Selain itu, dengan munculnya api yang berbeda, Xiaoyan dengan jelas melihat bahwa pada 6 kelopak bunga, lapisan substansi seperti stratum cornum secara bertahap muncul, seperti lapisan tipis batu giok, membungkus 6 kelopak. Rimpang berubah menjadi abu terbang dalam api, dan beberapa kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya ditelan oleh Xiaoyan. Hanya 6 kelopak yang ada di api yang berbeda tidak berubah dan melayang perlahan. Ini, apa yang terjadi? Dengan pemurnian api yang berbeda, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa besar yang terkandung dalam 6 kelopak, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerap pemurnian, dia tidak dapat mengekstraknya sama sekali. Adegan aneh ini, bagaimanapun, membuat Xiaoyan ingin menangis tanpa air mata. Melihat kekuatan jiwa yang begitu besar di depan matanya, dia tidak bisa menyerap dan memperbaikinya. Itu menggiurkan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti sudah gila. Namun, ketika Xiaoyan khawatir tentang cara mengekstrak kekuatan jiwa darinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa pada 6 kelopak, isapan samar menyebar keluar. Hisapnya tidak kuat, tapi itu menarik kekuatan jiwa Xiaoyan. Dengan isapan lembut seperti itu, Xiaoyan tidak bisa merasakan permusuhan apapun. Sebaliknya, kekuatan jiwanya tanpa sadar mendekati 6 kelopak. Ketika mereka mendekat, kelopaknya memancarkan cahaya lembut. Kemudian, kekuatan jiwa Xiaoyan tanpa sadar mengalir ke dalamnya. Berdengung. Kemudian di saat berikutnya, 6 kelopak berkelap-kelip dengan cahaya terang. Ke-6 kelopak berubah dengan cepat. Jejak ekspresi stoik muncul di wajah Xiaoyan. Itu tampak tidak nyaman dan secara bertahap beradaptasi dengan sesuatu. Ketika cahaya redup, 6 kelopak tampaknya memiliki kendali dan secara otomatis terbang di sekitar manik-manik jiwa Xiaoyan. 6 kelopak mengelilingi seluruh manik-manik jiwa dari 6 arah yang berbeda, dan cahaya lembut memancar keluar, membentuk penutup energi putih susu di sekitarnya. Tampaknya 6 kelopak benar-benar melindungi manik-manik jiwa Xiaoyan. Sehat, bagian bawah hatinya mengirimkan kebaikan yang ringan, dan pikiran Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung. Kemudian, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya, yang terhubung dengan jiwanya. Itu adalah 6 kelopak. Setelah sedikit berpikir di dalam hatinya, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi meringkuk mulutnya dengan wajah aneh. Baru saja, dia sepertinya meninggalkan bekas jiwanya di 6 kelopak dengan enggan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak bisa tidak tercengang. Jejak jiwa sering membutuhkan orang untuk tinggal secara pribadi. Kapan kita bisa menggunakan yang kuat? Namun, Xiaoyan tidak ingin memperhatikan ini saat ini. Dia penasaran bahwa 6 kelopak tidak hanya meninggalkan merek jiwanya, tetapi juga memberinya kendali, dan membawa beberapa gambar aneh ke dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dan memikirkan gambar sekilas tadi. Pertama, itu adalah pohon kuno yang besar. Pohon-pohon kuno yang sangat besar tidak terbayangkan.
Bahkan manusia kecil di kaki mereka, seperti semut mol. Ukuran pohon purba, dari kubah hingga mata air kuning, bahkan awan yang melayang di langit hanya bisa menemani pergelangan kaki mereka. Namun, seperti ini, di atas pohon kuno dan langit yang lebih jauh, bayangan besar yang terdistorsi menyelimuti seluruh dunia. Hanya di celah Anda dapat melihat jejak sinar matahari yang dicuri, seolah-olah bahkan matahari terbit di langit takut akan sesuatu. Yang paling aneh adalah sinar matahari dapat dengan jelas melihat tepi dan sudut. Hanya ada gambar-gambar ini, tetapi ketika Xiao Yan mengingat adegan ini, hati dan bahkan jiwanya tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa menyentuh dunia yang megah sekarang, atau bahkan melihatnya dari kejauhan. Mengingat gambar itu di benaknya saja akan membuatnya gemetar dan tak terbayangkan. Jika gambar seperti itu benar-benar ditempatkan di depannya, betapa mengerikannya itu. Ini adalah satu-satunya deskripsi. Setelah kembali ke pikirannya, wajah putih Xiao Yan berangsur-angsur pulih, dan kemudian hatinya bergerak, melihat ke dalam, dan melihat 6 kelopak yang mengelilingi manik-manik jiwa. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan hubungan antara dirinya dan dia. Bahkan jika dia berarti apa-apa, 6 kelopak akan bergerak bersamanya. Kontrol ini selesai. Tentu saja, itu hanya terbatas pada perilaku 6 kelopak. Xiao Yan tidak dapat menelan kekuatan jiwa besar yang terkandung di dalamnya. Jika tidak, dia masih yakin bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mempengaruhi ahli herbal tingkat kelima. Tentu saja, sejauh menyangkut situasi saat ini, Xiao Yan juga tahu bahwa ini hanya imajinasi. Namun, sangat beruntung mendapatkan hasil seperti itu. Xiao Yan tidak berharap untuk benar-benar menelan kekuatan jiwa di antara 6 kelopak. Semuanya lebih baik daripada terlalu banyak. Jika Anda benar-benar menelan kekuatan jiwa ini, itu akan membawa masalah bagi Xiao Yan. Xiao Yan tahu kebenaran ini dengan sangat baik. Namun, tepat ketika Xiao Yan ingin menarik pikirannya, pada 6 kelopak, jejak kekuatan jiwa tiba-tiba menyembur keluar, seperti garis tipis yang terhubung ke manik-manik jiwa Xiao Yan. Menyadari hal ini, Xiao Yan sedikit tercengang di dalam hatinya, dan kemudian dia turun dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman sebelumnya. Melihat adegan seperti itu lagi saat ini, Xiao Yan tidak berani gegabah. Setelah menggunakan eksplorasi ganda kekuatan jiwa dan api yang berbeda, dia akhirnya mengkonfirmasinya. Kekuatan jiwa itu tidak membawa dampak negatif pada dirinya sendiri. Bahkan di bawah pemurnian api yang berbeda, jejak kekuatan jiwa tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa kemurnian kekuatan jiwa ini telah sepenuhnya mencapai tingkat yang dapat ditelan secara langsung. Pemurnian Xiao Yan dengan api yang berbeda hanya akan menghabiskan kekuatan jiwa ini. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan dengan cepat mengambil kembali api aneh itu. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Karena kekuatan jiwa ini tidak berbahaya bagi diri mereka sendiri, itu menunjukkan bahwa selama mereka diserap untuk waktu yang lama seperti ini, jiwanya dapat tumbuh bahkan tanpa sengaja mengolah kekuatan jiwa. Jejak kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam manik-manik jiwa, dan kekuatan jiwa Xiao Yan secara bertahap tumbuh di bawah peningkatan yang sangat lambat. Menurut kekuatan jiwa yang terkandung dalam 6 kelopak, itu cukup untuk diserap Xiao Yan untuk waktu yang lama. Meskipun kecepatan ini sangat lambat dan bahkan tidak terlihat, apa yang disebut sedikit menghasilkan banyak dan injeksi terus-menerus akan selalu membawa manfaat tanpa akhir bagi Xiao Yan sendiri. Dalam jangka panjang, manfaatnya secara alami akan tercermin. Untuk waktu yang lama, tubuh kaku Xiao Yan baru saja bangkit dari tanah. Dengan sedikit putaran, suara benturan tulang datang dari seluruh tubuhnya. Untungnya, dengan napas bergelombang di tubuhnya, hati Xiao Yan tergerak. Semangat juangnya dengan cepat melonjak ke meridian dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Kekuatannya yang kuat segera memenuhi seluruh tubuhnya. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan menatap ke langit, mengenali arahnya, bergerak maju, dan dengan cepat terbang ke barat. Sekarang, masalah Fusanghua sudah selesai untuk sementara waktu, jadi selanjutnya, dia harus bersiap untuk penunjukan tahun itu. Pada saat yang sama, wilayah Silin. Pegunungan Silin, pedalaman. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka datang ke sini? Bagi kami orang asing, mereka selalu menganggap kami sebagai keberadaan yang dapat dibuang. Sekarang mereka benar-benar datang kepada kami. Itu konyol. Wajah cantik Leng Bingsuang dingin. Kecuali Xiao Yan, dia sepertinya tidak pernah memiliki wajah yang baik untuk siapapun.
Jika ada perbedaan, itu lebih dingin atau bermartabat. Adapun senyum lembut, dia hanya menunjukkannya kepada Murong Qianqian. Pada saat ini, di depan Leng Bingsuang, seorang pria parubaya berdiri di sini dengan wajah bermartabat dan menatap Leng Bingsuang tanpa daya di depannya. Meskipun dia tahu temperamen yang terakhir, masalah ini sangat penting, dan dia harus berbicara lagi. Nona Leng, saya tahu Anda tidak menyukai klan, tetapi kali ini, bagaimanapun, mereka mengundang mereka secara langsung, dan bahkan mengirim beberapa perwakilan dengan status tinggi di klan. Mereka bahkan bernama untuk melihat Anda, jangan pergi sekarang, jangan pukul wajah mereka. Bahkan jika Raja tidak membunuh mereka, nada suara Leng Bingsuang acuh tak acuh. Dia bisa bersikap baik kepada orang-orang di depannya pada hari kerja, tetapi dia cukup tidak puas dengan tujuan yang terakhir hari ini. Tapi, kembalilah dan beritahu mereka secara langsung bahwa saya tidak ingin melihat mereka, dan sebaiknya saya tidak membiarkan mereka datang kepada saya. Jika tidak, saya tidak akan membaca tentang kekerabatan saya. Kapan kita memperlakukan mereka sebagai manusia, mereka tidak pernah menganggap kita sebagai bangsanya sendiri. Sekarang mereka ingin kita kembali. Sudah terlambat. Sebuah kata menyela pria paruh baya itu. Dengan gelombang lengan besar es yang dingin, udara dingin tiba-tiba mengalir ke pria paruh baya itu, dan bentuk tubuhnya telah menghilang. Kembalilah dan beritahu Murong Sun bahwa jika dia berani setuju, Raja akan menghancurkan akun burungnya. Minuman dingin itu terdengar seperti guntur di dunia yang dingin. Pada saat yang sama, bentuk tubuh pria parubaya itu juga dikirim keluar dari pedalaman Silin di bawah paket angin dingin. Akhir dunia, Wastelen adalah daerah tandus jauh di gurun barat. Karena medannya yang khusus, daerah ini terbagi menjadi dua lapisan, tinggi di barat dan rendah di timur. Tebing membentang ribuan mil dan tidak bisa dilihat sekilas. Kata tak terbatas berasal dari ini. Pada saat ini, di tepi tebing tinggi, di atas batu curam yang tinggi, seorang pemuda berjubah hitam duduk di sini, matanya sedikit tertutup dan napasnya teratur. Energi antara langit dan bumi mengalir ke tubuhnya dengan pernapasan pemuda itu dan menjadi bagian dari dirinya setelah beberapa pemurnian. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Tenda halus kilat melintas di kedalaman mata hitamnya, menatap lurus ke timur. Dalam 6 bulan lagi, itu akan menjadi hari dia setuju dengan 4 gerbang utama. Pada saat itu, rasa terima kasih dan dendam antara dia dan 4 gerbang utama akan diselesaikan bersama. Saya tidak tahu bagaimana Luo Jin sekarang. Dia juga berpengalaman di wilayah barat, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu apakah dia akan datang ketika makam kuno Tianjue dibuka ini, waktu. Begitu dia menyebutkan 4 gerbang utama, Xiaoyan secara alami memikirkan Luo Jin. Pada awalnya, pria itu menghadapi 4 gerbang utama bersamanya. Kali ini, dia bertemu dengan 4 gerbang utama lagi. Jika yang terakhir tidak ada, Xiaoyan akan merasakan sesuatu yang hilang. Dengan kekuatannya saat ini, patriark dari 4 sekte besar tidak takut. Tentu saja, kamu Luo Tian adalah pengecualian. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui kekuatan yang terakhir. Selain itu, cara aneh kamu Luo Tian benar-benar merepotkan. Di antara 4 orang itu, hanya dia yang paling banyak bersembunyi. Meski begitu, jika Luo Jin tidak ada di sini, bahkan jika dia bisa menangani 4 pintu utama sendirian, dia akan tetap merasa tidak berarti. Sebaliknya, jika Luo Jin ada di sini, mereka akan bertarung bersama. Rasa syukur dan dendam yang asli dapat dihitung sebagai akhir. Adapun makam kuno Tianjue, tempat terpencil ini adalah pintu masuk makam kuno Tianjue. Sekarang masih setengah tahun lagi dari waktu yang disepakati. Sekarang kebetulan membosankan dan tidak ada hubungannya. Xiaoyan memiliki rencana di dalam hatinya. Sama seperti tujuan awalnya pergi ke gurun barat, saya tidak tahu apakah makam kuno Tianjue dapat dibuka dengan mengandalkan langkah Tianjue saja. Apakah Anda bisa berhasil atau tidak, Anda akan tahu saat mencobanya. Berpikir untuk melakukannya, Xiaoyan melompat turun dari tebing. Angin berburu bertiup di telinga Xiaoyan. 100 kaki jauhnya, tetapi dalam sekejap mata, itu telah jatuh ke tanah. Kemudian, Xiaoyan berbalik dan melihat kembali deretan tebing yang lurus seperti dinding. Tebing yang membentang ribuan mil tidak terbatas, dan lereng curam yang lurus dan menanjak bahkan lebih mustahil untuk didaki. Bebatuan kasar dan pasir kuning di seluruh langit tidak merasakan vitalitas sedikit pun antara langit dan bumi.
Kehancuran di sini jauh di luar imajinasi orang biasa. Yang lebih tak terbayangkan adalah ada peluang besar di tanah tandus ini. Berdiri di posisi di mana Xiaoyan berdiri saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada selokan besar seperti jurang antara tebing dan bumi di bawah kakinya. Kerikil jatuh, dan bahkan suara jatuh ke tanah tidak terdengar. Dalam hal ini, Xiaoyan langsung mengabaikannya, mengangkat matanya dan melihat langsung ke tebing yang berlawanan. Ada batu kecil aneh yang menyembur keluar dari tebing, panjangnya kurang dari 1 meter dan lebarnya beberapa kaki. Itu seperti pintu masuk gerbang, tetapi dia tidak bisa melihat pintu masuk yang disebut gerbang. Tapi ini juga hasil pencarian Xiaoyan selama beberapa hari. Di sini, langit dan bumi dalam bentuk umum. Tidak ada tanda-tanda yang berlebihan antara tebing di kedua sisi. Jangan katakan bahwa dia telah berada di sini di masa depan. Saya khawatir seorang kenalan datang ke sini dan mungkin tidak dapat membedakan arah. Tubuhnya bergerak. Sebelum dia datang ke batu aneh yang menonjol, Xiaoyan mengangkat sedikit kehati-hatian di hatinya. Segera, telapak kakinya dengan lembut jatuh di atas batu aneh itu. Berdengung, saat Xiaoyan mendarat di batu aneh, tebing di depannya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya, dan tebing itu bergetar. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga terkejut. Sementara wajahnya berubah, Tianzibu tanpa sadar muncul dan dengan cepat mundur kembali. Bagaimanapun, itu adalah gua yang ditinggalkan oleh Yang Kuat di wilayah Huayuan. Meski sudah hampir 1000 tahun, Xiaoyan masih tidak berani gegabah. Pada saat Xiaoyan Tianjue melangkah keluar, tiba-tiba ada getaran di tebing di atas batu aneh itu. Suara gemuruh mengguncang dunia, mata Xiaoyan menyipit, tapi senyum muncul di sudut mulutnya. Apakah pintu makam kuno Tianjue akhirnya terbuka? Ketika gerbang batu dibuka, tebing yang semula utuh terpisah darinya dan menghilang ke kedalaman tebing. Kemudian, tirai cahaya energi besar muncul di depan Xiaoyan. Ini, pintu masuk makam kuno Tianjue. Hati Xiaoyan bergetar dan hatinya tidak bisa tidak tergerak. Dia telah mendengar tentang makam kuno Tianjue dari wilayah selatan dan ingin melihatnya secara langsung. Sekarang dia bisa melihatnya, hatinya pasti akan bersemangat. Namun, meskipun pintu masuk telah muncul di depan Xiaoyan, hal pertama yang memasuki makam kuno adalah mendobrak tirai tipis. Tak lama setelah tirai cahaya naik, Xiaoyan dengan jelas melihat bahwa cahaya berkedip sedikit pada tirai cahaya yang awalnya kuat, dan kekuatannya berkurang banyak. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak perlu memikirkannya. Itu tidak bisa disebabkan oleh erosi bertahun-tahun. Alasan mengapa kekuatan pada tirai tipis akan melemah adalah karena dia menunjukkan langkah Tianjue. Adapun kekuatan yang tersisa, saya khawatir itu membutuhkan 2 keterampilan bertarung Tianjue lainnya. Telapak tangan Tianjue dan jari Tianjue, meskipun kedua keterampilan bertarung ini juga termasuk di antara keterampilan bertarung tingkat manusia, karena langkah Tianjue dapat membawa efek pertumbuhan yang luar biasa, saya khawatir keduanya tidak akan jauh lebih buruk. Saya takut aku harus berhati-hati saat menghadapi Chen Arai dan Wu Jitian. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Segera, Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat tirai tipis di depannya. Kemudian, katanya, tetapi sekarang, Xiaoyan tidak bisa tidak ingin mencobanya. Dengan kekuatannya sendiri, apakah dia memiliki kesempatan untuk memecahkan tirai cahaya? Bahkan celah kecil sudah cukup bagi Xiaoyan untuk melakukan banyak hal. Ketika dia berpikir untuk melakukannya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan kekuatannya yang kuat di telapak tangannya. Segera, kakinya berubah dan tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Namun, dia muncul di depan tirai cahaya. Dia mengepalkan tinjunya dan melambaikannya dengan keras ke arah tirai tipis di depannya. Minum. Dengan minuman keras, kekuatan kuat meledak dari tinju Xiaoyan dan membombardir tirai tipis. Berdengung, berdengung. Namun, hasil akhirnya adalah Xiaoyan tercengang. Kekuatan yang begitu besar, bahkan Kaisar Bintang 7 yang bertarung, tidak berani bertarung dengan mudah. Namun, begitu saja, setelah membombardir tirai tipis, itu bahkan tidak menimbulkan riak. Sebaliknya, itu adalah kekosongan di sekitarnya, yang langsung hancur di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Ini, hatinya tercengang. Segera, Xiaoyan mengatupkan giginya dan semangat juangnya melonjak lagi. Kali ini, bersama dengan pengerahan tenaganya, dia juga memiliki citra kekuatan besar. Gajah yang kuat, hancurkan untukku. Dan,
Dampak kuat menghantam tirai tipis. Bahkan jika itu bukan kekuatan penuh Xiaoyan, itu sudah cukup bagi seorang kaisar bintang 8 untuk memperhatikannya. Namun, hasil akhirnya masih kurang memuaskan. Dibandingkan dengan terakhir kali ini, di tirai tipis, ada lapisan gelombang mikroenergi dangkal, tetapi menghilang dalam sekejap. Kemudian, ketika Xiaoyan baru saja akan menembak lagi, sebuah kekuatan dahsyat datang dari tinjunya tanpa peringatan. Hanya satu pukulan akan meledakkannya. Dan, dengan suara gemetar bumi, badai energi yang kuat menyapu benua rendah. Dalam sekejap, pasir beterbangan antara langit dan bumi dan angin suram yang mengalir menghilang dalam sekejap. Dunia terdiam untuk waktu yang singkat. Hiss. Kemudian, dalam keheningan singkat ini, sebuah bayangan gelap terbang tiba-tiba, sampai jaraknya 100 kaki. Ini Xiaoyan. 3 hari telah berlalu sejak makam kuno dibuka pada hari itu. Pada hari pembukaan makam kuno, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membuka makam kuno, tetapi hasil akhirnya adalah tidak ada yang tersisa kecuali lingkaran riak dangkal di tirai cahaya energi. Sebaliknya, ketika keterampilan bertarungnya dipatahkan oleh tirai tipis, kekuatan pantul akan meledakkan Xiaoyan, tapi untungnya, meskipun kekuatannya kuat, tapi Xiaoyan tidak terluka. Namun, setelah mencoba puluhan kali, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa tidak mungkin untuk membuka makam kuno sebelum mengintegrasikan 3 keterampilan bertarung yang terkenal dari penguasa surga yang agung. Karena itu, Xiaoyan menyerah begitu saja untuk membuka makam kuno. Sebaliknya, ia mulai mengembangkan keterampilan bertarung yang baru diperolehnya dan mengatasi kekurangannya dengan bantuan tirai tipis ini. Sebagai keterampilan bertarung tingkat tinggi dari tingkat spiritual, tidak mudah untuk mengolahnya. Sebagian besar keterampilan bertarung ini memiliki fitur umum, yaitu mudah dipelajari dan sulit untuk dilewati. Bahkan dengan pengalaman sebelumnya yang ditinggalkan oleh gulungan itu sendiri, dibutuhkan banyak waktu dan akumulasi pengalaman praktis untuk benar-benar memahami esensinya. Saat ini, masih setengah tahun lagi. Xiaoyan tentu saja tidak kekurangan waktu. Adapun pertarungan yang sebenarnya, itu hanya mengacu pada mengumpulkan pengalaman dalam tabrakan energi dan memahami kendalinya atas keterampilan bertarung dengan lebih jelas dari sudut pandang objektif. Oleh karena itu, tirai tipis ini tidak diragukan lagi menjadi batu uji terbaik Xiaoyan sekarang. Tentu saja, Xiaoyan tidak mudah jatuh, kecuali mengolah jari kelaparan. Golden Elephant Jue adalah keterampilan bertarung yang dikenal karena pertahanannya dalam Jue gambar 4 orang suci, dan persyaratannya untuk mengontrol kekuatan fisik juga keterlaluan. Resolusi gambar paksa berfokus pada pengumpulan kekuatan di tubuh pada satu titik, mengembun di tubuh dan mengumpulkan rambut tipis, yang tidak diragukan lagi sangat bermanfaat untuk pertempuran. Adapun keputusan gajah emas, tidak seperti kondensasi, yang terakhir menyebarkan kekuatan seluruh tubuh. Tentu saja, penyebaran ini tidak rusak, tetapi menyebarkan kekuatan tubuh ke seluruh bagian tubuh, dan menambahkan hubungan khusus satu sama lain, sehingga dapat melindungi diri dari segala aspek. Selain itu, gajah emas akan dapat melepaskan kekuatannya semaksimal mungkin. Sama seperti prajurit bintang 8, ia akan melepaskan kekuatannya dan memadatkan lapisan penutup pelindung yang hampir substantif di permukaan tubuh, yang sangat buruk untuk mengontrol kekuatan. Terakhir kali, Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mencapai kesuksesan. Itu sebabnya pertahanannya sangat kuat. Sulit untuk membayangkan betapa buruknya jika Xiaoyan dapat mengembangkan keputusan gajah emas untuk sukses besar suatu hari nanti. Begitu dia melatihnya saat itu. Meskipun imajinasinya indah, tidak peduli apa masa depannya, setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan masih membutuhkan kultivasi yang keras. Hanya ketika dia mekar di api neraka dia bisa takut dengan kembang api di dunia. Dengan pelepasan keterampilan bertarung di tangannya lagi dan lagi, semangat juang di tubuh Xiaoyan juga dipulihkan melalui kultivasi berulang. Di bawah konsumsi berulang-ulang, hati Xiaoyan telah membangkitkan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan aneh. Waktu berlalu, ini adalah bulan. Setelah sebulan berkultivasi terus-menerus, Xiaoyan menjadi semakin mahir dalam mengendalikan Mi Huangzi dan Jin Xiangjue. Secara khusus, Mi Huangzi, meskipun merupakan keterampilan bertarung tingkat spiritual tingkat lanjut, ini adalah keterampilan bertarung yang terutama didasarkan pada konsumsi semangat juang. Setelah kultivasi berulang, kemajuannya secara alami sangat cepat. Ini gajah emas. Persyaratan yang terakhir untuk daging sangat ketat.
Dengan kekuatan daging Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa dengan enggan memadatkan topeng kuning muda di permukaan tubuh. Itu adalah hasil dari usaha sebulan. Meskipun prosesnya sulit, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa pertahanan kuat yang dibawa oleh keputusan gajah emas sulit untuk dipatahkan meskipun itu adalah semangat juang. Benar saja, setelah tabrakan hebat dengan topeng energi, kali ini, tubuh Xiaoyan terpaku di tempatnya tanpa terguncang oleh kekuatan pantulan. Bahkan jika ini telah membuat Xiaoyan berkeringat deras dan menghabiskan banyak kekuatan fisik, saya khawatir hasilnya adalah Kaisar Petarung Bintang 9 biasa akan mengaguminya. Sekarang, dengan kekuatan penuh Xiaoyan, dia bisa mengerahkan 7 poin. Sungguh menakjubkan dia bisa berkultivasi ke level seperti itu dalam sebulan. Terlebih lagi, Xiaoyan masih memupuk 2 keterampilan bertarung bersama. 7 poin untuk mengatasi kekurangan, dan keputusan gajah emas, meski tidak banyak, juga bisa memainkan 4 poin. Dibandingkan dengan yang pertama, pencapaian keputusan gajah emas tampaknya lebih mengejutkan Xiaoyan. Mi Huang berarti, dalam kehampaan, 10 jari Xiaoyan membentuk segel, dan semangat juang yang agung di tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat mengalir ke jari energi merah besar di kepalanya. Pada saat yang sama, tekanan energi yang kuat juga menyebar darinya. Kemudian, ketika kekuatan di antara jari-jari telah mencapai puncaknya, Xiaoyan memberikan minuman keras di lubuk hatinya. Tiba-tiba, jari-jari besar di kepalanya bergegas ke depan. Kemudian, dia membombardir tirai energi makam kuno. Ledakan. Kemudian, ketika jari energi besar meledak, energi mengerikan dilepaskan, dan kekuatan yang kuat memicu lingkaran riak energi di tirai cahaya, tetapi segera, riak-riak itu menghilang lagi. Pada saat yang sama, badai energi yang kuat juga meledak dari tirai cahaya, dibungkus dengan energi kuat yang dibawa oleh ledakan jari energi, menyapu keluar. Minum, Jin Xiang Jue, Qi. Rambut Xiaoyan Xin memberikan minuman keras. Hampir pada saat yang sama, kekuatannya yang kuat mengembun dengan cepat di seluruh tubuhnya, tetapi dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi topeng kuning tipis di permukaan tubuh Xiaoyan. Kemudian, badai energi yang kuat datang. Klik. Pada saat energi ini bertabrakan dengan Xiaoyan, meskipun gajah emas tidak pernah patah, ada suara klik yang hanya bisa dia dengar di kedalaman tubuh Xiaoyan. Untuk sesaat, pupil Xiaoyan tiba-tiba membeku, dan napasnya tidak bisa menahan sedikit pun. Suara pecah yang tidak dapat dijelaskan adalah penghalang antara dia dan Kaisar Bintang 6 yang bertarung. Pada saat ini, itu meledak. Di tebing, Xiaoyan duduk dengan angin kencang berburu di kepalanya. Panas terik dan angin serta pasir yang berhembus di sekujur tubuhnya diabaikan begitu saja. Merasakan napas naik di tubuhnya, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi bahagia di matanya. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kultivasinya akhirnya meningkat secara bertahap. Sekarang, saatnya untuk datang. Kaisar Pertempuran Bintang 6, setelah dipromosikan, itu menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya akan meningkat lagi, dan ini akan memungkinkan dia untuk memiliki panen yang lebih besar di makam kuno Tianjue yang dibuka 5 bulan kemudian. Tidak dapat dikatakan bahwa volume formula Guiyuan di tangan Master Tianjue juga dapat berhasil. Tentu saja, selain itu adalah warisan Tianjue. Benda itu juga cukup menarik. Dengan kejutan di hatinya, Xiaoyan duduk dan menyapu pikiran kacau di otaknya. Napasnya berangsur-angsur menjadi halus dan teratur, dan hatinya berangsur-angsur kembali tenang. Sepasang mata hitam yang dicat sama gelapnya dengan kolam yang dalam. Kedalaman yang tidak bisa dia lihat sampai akhir membuatnya merasa lebih misterius. Tempat terpencil ini sangat sunyi, dan lingkungannya lebih parah daripada tempat lain. Karena itu, Xiaoyan tidak khawatir seseorang akan mengganggunya di sini. Oleh karena itu, dia belum menemukan tempat persembunyian lain untuk promosi ini. Selain itu, meskipun lingkungan di tempat terpencil ini buruk, energi atribut api sangat melimpah. Berkultivasi di sini tidak diragukan lagi memiliki efek peningkatan tertentu pada Xiaoyan. Baik kecepatan kultivasi dan tingkat pemurnian ki pertempuran akan ditingkatkan. Oleh karena itu, Xiaoyan berhenti menunda-nunda. Dengan bantuan nafas yang tidak menentu di tubuhnya, dia dengan cepat membuat simpul latihan dengan tangannya, dan pikirannya bergerak. Keterampilan formula terbakar di tubuhnya tiba-tiba mulai bekerja. Untuk sementara, semua energi api di dunia ini tiba-tiba rusuh pada saat ini.
seperti tertarik oleh semacam daya tarik, dan berkumpul dengan panik menuju Xiaoyan di tepi tebing. Dengan pengoperasian keterampilan, api aneh di tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat di sepanjang meridian seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu keluar langsung dari kepala Xiaoyan. Api putih hutan berputar dan berputar. Tanpa diduga, itu berubah menjadi naga api putih, mengakar Xiaoyan, mengangkat kepalanya ke langit, membuka mulutnya, dan mengirimkan raungan diam antara langit dan bumi. Energi api yang kuat itu berkumpul dengan gila-gilaan. Kemudian, itu ditelan oleh naga api. Setelah beberapa pemurnian, akhirnya bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Di bawah infus energi terus-menerus seperti itu, napas Xiaoyan juga meningkat dengan cepat, dan ruang siklon di tubuhnya berkembang secara bertahap di bawah injeksi terus-menerus dari semangat juang yang besar. Pada saat yang sama, wilayah utara. Di Laut Utara yang tak berujung, di sebuah pulau terpencil, pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan rok putih polos, rambut panjang dan pinggang, memancarkan temperamen peri, sedang melihat area laut tak terbatas di depannya dengan hati yang bermartabat. Apa-apaan tempat ini? Mengapa wilayah laut ini begitu besar sehingga aku bahkan tidak bisa menyeberanginya? Selama lebih dari setahun, wanita itu telah mencoba berbagai cara, tetapi dia tidak pernah bisa melintasi wilayah laut yang tak terbatas. Pulau itu seperti kutukan padanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa dengan enggan kembali pada akhirnya. Setelah 1 tahun, bahkan jika dia tidak mau melakukannya lagi, dia harus mengenali situasinya saat ini. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia tidak bisa menyeberangi wilayah laut ini, dalam analisis terakhir, adalah kekuatan. Jika Anda benar-benar ingin melintasi wilayah laut ini, cara terbaik adalah berlatih keras. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri, dia dapat memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Pada saat itu, dia dapat menemukan orang di dalam hatinya. Hanya sekarang, satu-satunya hal yang dapat dilakukan seorang wanita adalah tinggal di pulau ini dan berlatih dengan sepenuh hati. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu adalah 3 bulan. Sampai saat ini, Xiaoyan, yang telah tenggelam dalam kultivasi, secara bertahap terbangun. Pada saat ini, napasnya telah melangkah ke tingkat yang baru. Kaisar Pertempuran Bintang 6. Dalam urutan pertempuran Kaisar, ada kesenjangan besar antara setiap bintang. Apa yang disebut kehilangan ribuan mil telah sepenuhnya tercermin di ranah yang kuat. Secara umum, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pada hari-hari awal pertarungan Bintang 6 melawan Kaisar, jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menang dalam menghadapi Qin Yun, pria kuat di tengah pertarungan Bintang 6 melawan Kaisar. Namun, Xiaoyan berbeda. Entah itu fisiknya atau kekuatannya, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari yang kuat di level yang sama. Pada tahap selanjutnya dari Doudi Bintang 5, ia dapat membunuh yang kuat pada tahap selanjutnya dari Doudi Bintang 8, dan kekuatannya sebanding dengan Doudi Bintang 9 semu. Sekarang, Xiaoyan telah menembus Doudi Bintang 6, dan setiap aspek telah ditingkatkan dari dalam keluar. Kekuatan tempurnya membuatnya sebanding dengan Doudi Bintang 9 biasa. Kekuatan seperti itu, ditempatkan di antara makam kuno Tianjue yang kuat, pasti yang terbaik. Di samping tebing, Xiaoyan perlahan membuka matanya, merasakan semangat juang yang melonjak di tubuhnya, membuka tangannya sedikit, lalu menutupnya perlahan. Meskipun tidak ada apa-apa di antara telapak tangan, Xiaoyan masih merasakan kekuatan yang tampaknya tidak jelas. Kekosongan di antara telapak tangan sedikit terdistorsi. Meskipun itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak perubahan, dia masih mengejutkan. Tanpa menggunakan semangat juang, bagaimana tidak mengejutkan membuat adegan seperti itu dengan daging. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat dan semangat juang Xiaoyan memiliki kepercayaan diri penuh. Jika dia menghadapi Kaisar Bintang 8 lagi, dia akan bisa saling membunuh. Begitu dia memikirkan hal ini, mulut Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Perjalanan ke makam kuno Tianjue ini akan sepenuhnya mengakhiri rasa terima kasih dan kebenciannya dengan 4 gerbang utama. Setelah kembali ke pikirannya, Xiaoyan tidak bangun dengan tergesa-gesa, tetapi berpikir untuk bergerak. Kekuatan jiwa yang kuat menyebar ke seluruh langit, seperti menarik sesuatu. Setelah beberapa saat, antara langit dan bumi, jejak energi hitam pernis mengembun dari kekosongan dan dengan cepat berkumpul di depan Xiaoyan. Energi hitam ini adalah kekuatan jalan. Dengan pertumbuhan kekuatan,
Xiaoyan juga ingin melihat seberapa besar kekuatannya di jalan telah ditingkatkan. Ketika pikiran saya bergerak, kekuatan jalan besar seukuran wastafel yang dipadatkan di depan saya dengan cepat terbelah dan diringkas menjadi 9 tabernakel. Pada saat ini, kekuatan jalan yang terus-menerus tertarik juga perlahan mengembun, dan akhirnya, tenda ke-10 berhasil dipadatkan. Menatap tenda ke-10 di depannya, Xiaoyan tidak memiliki banyak fluktuasi emosional di matanya. Bahkan, dia tidak terlalu puas dengan pemandangan di depannya. Kekuatan jalan adalah kekuatan paling misterius antara langit dan bumi. Bahkan jika itu adalah semangat juang, aku khawatir itu tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika yang pertama tidak dapat diserap, saya khawatir kekuatan jalan akan menjadi nada utama benua. Namun, meskipun demikian, Xiaoyan masih tidak percaya bahwa, sebagai kekuatan paling tak terkendali antara langit dan bumi, dapatkah fungsinya hanya digunakan untuk melarikan diri atau mengejar orang. Ini jelas tidak benar. Oleh karena itu, Xiaoyan lebih ingin tahu tentang cara mengontrol dan memanfaatkan kekuatan jalan ini dengan lebih baik. Karena itu adalah kekuatan Anda sendiri, Anda harus berada di bawah kendali Anda sendiri. Jika tidak, jika Anda bahkan tidak dapat melakukan ini, tidak ada gunanya mempertahankan kekuatan jalan ini. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan 10 tenda otomatis terbang di depannya, menyatu satu sama lain, dan menjadi massa cahaya energi hitam seukuran wastafel, tergantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan dapat mengontrol kekuatan jalan. Sejak itu saja. Namun, ini bukan keinginannya sendiri. Dia ingin membiarkan kekuatan jalan memainkan kekuatannya di tangannya. Ketika pikiran bergerak, kekuatan jiwa besar mengembun dengan cepat di depan Anda, berubah menjadi tangan tak terlihat, berubah seiring dengan pikiran yang sesuai, dan meraih cahaya energi di depan Anda. Massa cahaya energi hitam pernis berangsur-angsur berubah bentuknya di bawah paket kekuatan jiwa, terkadang menjadi elips dan terkadang menjadi ramping, seperti bola sepak dan tongkat hitam panjang. Namun, tepat ketika Xiaoyan berpikir sangat mudah untuk memadatkannya, kekuatan jalan di depannya dipulihkan lagi pada saat kekuatan jiwanya menyebar. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan tercengang. Baru kemudian dia mengerti bahwa kontrol kekuatan jalan tidak sesederhana dan semudah kelihatannya di permukaan, tetapi itu hanya penampilan, dan interiornya tidak dapat diperbaiki, dan kekuatan di dalamnya tidak dapat diperbaiki, benar-benar kental. Bahkan jika kekuatan jalan yang begitu longgar dapat diringkas menjadi 10 tenda, itu tidak akan banyak membantu Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga mengerti bahwa semuanya sulit pada awalnya. Kebanyakan orang tidak memahami misteri kekuatan jalan. Kalau tidak akan ada begitu sedikit orang di daratan yang dapat memahami kekuatan jalan. Begitu dia memikirkan ini, Xiaoyan tersenyum dan lega. Kemudian, dia mengendalikan kekuatan jalan di depannya lagi dan mencoba lagi. Dia percaya bahwa akan selalu ada cara baginya untuk mengendalikan kekuatan jalan dengan sempurna dalam upaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, jalan yang kosong pasti akan menjadi kartu besar lainnya untuknya. Mengontrol kekuatan jalan di depannya, kekuatan jiwa Xiaoyan disuntikkan ke dalamnya terlepas dari kegilaan konsumsi, mencoba lagi dan lagi, belajar pengalaman dari kegagalan, dan bangkit kembali setelah kekecewaan. Dalam upaya terus-menerus untuk berkonsentrasi, 1 bulan lagi telah berlalu. Saat ini, hanya ada 1 bulan tersisa dari janji 1 tahun dengan orang-orang dari 4 pintu utama. Xiaoyan, di sisi lain, melupakan dirinya sendiri, menikmati kekuatan jalan di depannya, berulang kali mencoba, berputar dalam kegagalan, dan mencoba mencari jalan keluar. Di sisi lain, di wilayah barat, saya tidak tahu kapan, kesepakatan antara Xiaoyan dan 4 gerbang utama terdengar seperti embusan angin di seluruh wilayah barat. Dalam sekejap mata, hampir semua orang di wilayah barat mengetahuinya. Makam kuno Tianjue adalah harta karun yang diketahui semua orang di wilayah barat. Sayangnya, itu tertutup untuk dunia luar. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan menggabungkan 3 keterampilan bertarung terkenal Tianjue dan membukanya dengan kekuatan 3 keterampilan bertarung. Sekarang, 3 keterampilan bertarung telah muncul. Saatnya untuk membuka makam kuno Tianjue. Dengan penyebaran berita, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berbaris menuju akhir dunia. Meskipun masih ada 1 bulan tersisa, orang-orang yang telah lama mendambakan makam kuno Tianjue ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir.
Mereka tidak sabar untuk memasuki makam kuno Tianjue. Bahkan jika masih ada 1 bulan tersisa, mereka masih bersemangat. Di sisi Xiaoyan, setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menangkap peluang, dan kekuatan jalan di depannya akhirnya mengembun. Meskipun dia akhirnya kembali ke keadaan semula, kali ini, bentuk kohesi kekuatan jalan berlangsung selama hampir 1 menit. Ini saja telah membuat Xiaoyan bersemangat. Sekarang dia telah berhasil mengambil langkah pertama, dia tidak akan jauh dari momen kesuksesan yang sebenarnya. Setelah itu, setelah ratusan upaya berulang untuk mengembun, akhirnya, setelah 10 hari, ketika kekuatan jiwa di bola jiwa Xiaoyan menghabiskan lebih dari setengahnya, sejumlah besar kekuatan avenue hitam di depannya benar-benar terkondensasi menjadi 10 jarum baja hitam dengan panjang lengan kecil dan ketebalan ibu jari kecil. Alasan mengapa mereka adalah jarum baja adalah karena 10 jarum ini seperti logam biasa di permukaan. Mereka terlihat seperti terbuat dari baja halus, dan ini adalah hasil dari kohesi ekstrim dari kekuatan jalan. Mengontrol 10 jarum baja, Xiaoyan turun dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, melihat tirai cahaya energi di tebing lagi, dan menunjukkan semacam ekspresi bersemangat di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang akan dia dapatkan jika dia menggunakan 10 jarum baja ini untuk menangani tirai tipis. Dengan rasa ingin tahu di hatinya, Xiaoyan datang ke tirai tipis dan mengangkat telapak tangannya. 10 jarum baja digantung di atas telapak tangannya, melayang ke atas dan ke bawah. Pergi. Kemudian, hati Xiaoyan bergerak, dan telapak tangannya yang terangkat dengan lembut melambai ke depan. 10 jarum baja segera bergegas ke depan. Setelah suara tajam memecah udara, mereka semua menusuk ke tirai cahaya energi. Mendesis, 10 jarum baja keluar dan masuk bersama-sama, tetapi semuanya menembus tirai tipis sedalam inci. Mendesis, melihat adegan ini, bahkan Xiaoyan, sebagai master, tidak bisa menahan nafas. Orang yang meletakkan tirai cahaya, tetapi orang yang dulu kuat di lingkungan sumber kimia, tidak dapat membayangkan bahwa 10 jarum bajanya dapat menembus tirai cahaya. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan 10 jarum baja ini. Jika kekuatan ini jatuh pada orang kuat yang melawan kaisar, bukankah itu akan segera meninggalkan lubang darah? Kemudian, tepat ketika Xiaoyan dikejutkan oleh ini, di kejauhan di belakangnya, napas datang ke sini dengan cepat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.